Oh, udah. Oke. Silakan. Recording in progress. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir pada temu media pagi ini terkait dengan Hari Pendengaran Sedunia. Yang pertama, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Dr. Maxi Rain Rondonu. Kemudian yang kedua, Ketua PP Perhati KL, Profesor Dr. Jenny Basirudin, spesialis THT. Tidak lupa terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung secara virtual hari ini, baik melalui Zoom meeting maupun yang bergabung melalui YouTube Kementerian Kesehatan. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas secara mendalam terkait dengan Hari Pendengaran Sedunia. Itu bagaimana kita bisa menjaga pendengaran kita sekarang dan yang akan datang, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, bersama kedua narasumber kita. Langsung saja tanpa berpanjang-panjang, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dirjen P2P, untuk itu kepada Dr. Maxi, dipersilakan. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Ditjen P2P, juga para narasumber yang hadir, serta Kepala KKP BTKL, kemudian para pejabat fungsional, ya, para koordinator, subkoordinator, serta teman-teman media yang saya hormati, saya banggakan. Melalui sebutan ini, mari kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa lagi ada pada kesempatan ini dalam acara media briefing, ya, dalam rangka peringatan Hari Pendengaran Sedunia. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama pembangunan kesehatan Indonesia dilaksanakan mengacu pada 5 amanat visi Presiden di periode 2020-2024. Salah satunya adalah memprioritaskan tentang peningkatan sumber daya manusia. Ya, di dalam sumber daya manusia tentu, ya, terkait dengan ini, mencapai visi ini, Kementerian Kesehatan masih fokus pada stunting, AKI, AKB, juga terkait dengan bagaimana akses untuk jaminan kesehatan nasional, ya. Pencegahan dan termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit, dan di dalamnya adalah terkait dengan masalah gangguan pendengaran. Ya, gangguan pendengaran ini, ya, kalau SDM yang unggul, saya kira kalau orang tuli semua tidak mungkin, ya. Jadi penting. Jadi untuk menjawab visi daripada Pak Presiden, saya kira gangguan pendengaran menjadi penting. Upaya penanggulangan gangguan pendengaran secara tidak langsung, ya juga turut mensukseskan tercapainya SDGs, ya, yang tentu berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, termasuk meningkatkan kesempatan untuk pendidikan berkualitas, serta mendorong kesempatan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Gangguan pendengaran merupakan penyebab tertinggi keempat, ya, untuk disabilitas secara global. Dampak yang ditimbulkan dari gangguan pendengaran dan kesulitan ketulian itu sangat luas dan berat. Ya, ini mengganggu perkembangan kognitif, psikologi, dan sosial. Akibatnya kualitas SDM menjadi rendah serta penurunan daya saing daripada masyarakat di global. Menurut laporan dari World Report on Hearing 2021, terdapat 1,5 juta penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran, di mana 430 juta diantaranya
memerlukan layanan rehabilitasi untuk gangguan pendengaran bilateral yang dialami. Tanpa upaya penanggulangan yang intensif, kemajuan teknologi informasi, ya orang ya banyak menggunakan alat teknologi, termasuk kemajuan industri, ya termasuk juga orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang risiko tinggi. Ya kebisingan tentu menambah juga populasi dengan gangguan pendengaran. Ya. Tahun 2019 angka dari years lived with disability itu yang disebabkan oleh gangguan pendengaran secara global sebesar 43,5 juta, di mana terdapat peningkatan sebesar 73% di tahun 1990. Jadi kalau lihat trennya ini, ya sudah pasti gangguan pendengaran ini setiap tahun akan meningkat. Ya kalau lihat memang penyebab utama tentu penduduk usia yang ya mengalami gangguan secara alami ya penduduk di atas 70 tahun ya karena memang setiap orang akan mengalami ya. Bapak Ibu, berdasarkan juga data Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas Kesehatan Sosial tahun 2019, di antara penyandang disabilitas di Indonesia 7% merupakan penyandang disabilitas rungu. Sementara prevalensi global gangguan pendengaran tingkat sedang hingga berat meningkat seiring bertambah luasnya usia, ya sebesar 12,7% pada usia 60 tahun menjadi lebih dari 58% pada usia 90 tahun. Jadi dengan perbaikan gizi juga, dengan kemajuan peningkatan derajat kesehatan, tentu ya gangguan pendengaran ini sudah pasti ke depan akan bertambah ya karena umur harapan hidup kita semakin besar. WHO memperkirakan insiden bayi lahir tuli, jadi samping usia lanjut tapi bayi juga beratus bayi lahir tuli di Indonesia. Izin Bapak terputus. Mohon maaf, ini ada gangguan sinyal. Kita tunggu untuk bergabung lagi Bapak Dirjen. Yang terputus bermasalah ini Prof, dari sinyalnya Bapak Dirjen, Prof. Oh, bukan dari saya ya? Tidak, Prof. Jelas, Prof. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya takut juga nih.
Ya. Ya, maaf. Terima kasih Pak Max. Ya. Gangguan internet tiba-tiba blank udah pakai apa sendiri. Di kantor rupanya internet kita kurang bagus. Ya, Cuaca, Bapak Bro. Ibu, kalau gangguan pendengaran Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar menunjukkan proporsi Wi, makan jam 11 loh, Wi. Makan. Mohon maaf ini sinyalnya Bapak Max. Pak Dirjen ini terputus lagi nih. Ya, terima kasih pada Bapak Dirjen bergabung lagi. mohon maaf ini jaringannya kurang baik, ini sering down internet sini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan data bahwa ada 12 sampai 35 tahun ada 1,1 miliar anak ya, yang diperkirakan mengalami gangguan pendengaran akibat paparan dari kebisingan ya, dengan kemajuan saya katakan teknologi tadi ya. Terkait dengan alat bantu pendengaran, WHO memperkirakan 20% orang dengan gangguan pendengaran membutuhkan alat bantu dengar, namun perkiraan produksi alat bantu pendengaran saat ini hanya memenuhi 10% dari kebutuhan global dan hanya memenuhi 3% dari kebutuhan negara berkembang. Jadi akses untuk mendapatkan alat bantu ini saya kira masih terbatas ya. Bapak Ibu sekalian, Hari Pendengaran Sedunia tahun 2002 ini mengusung tema internasional To Hear for Life, Listen with Care. Sedangkan tema nasional adalah jaga pendengaran kita kini dan nanti. Tema ini mengandung pesan bahwa menjaga kesehatan pendengaran saat ini akan menjadi modal besar untuk kualitas pendengaran di masa yang akan datang. Untuk itu menjaga kesehatan pendengaran penting. Juga bagaimana mendengar agar tidak terkena gangguan pendengaran dengan peduli terhadap safety listening atau mendengar dengan aman. Kegiatan ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tentu saya minta teman-teman media untuk dapat membantu menyebar informasi luaskan tentang masalah gangguan pendengaran dan ketulian yang merupakan
masalah kesehatan masyarakat, bukan cuma di Indonesia tetapi di dunia, yang mestinya dapat dicegah, dapat diobati, dan dapat direhabilitasi. Bapak Ibu sekalian, tentu pada kesempatan ini ya, beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, promosi itu merupakan upaya yang penting untuk menyebarluaskan melalui teman-teman media untuk dapat membantu menyebarluaskan tentang pentingnya gangguan pendengaran. Yang kedua, deteksi dini. Tentu ini diharapkan teman-teman di paling ujung tombak puskesmas mampu melaksanakan deteksi dini, termasuk tentu peran daripada orang tua, termasuk karena ini yang paling cepat tahu orang tua, termasuk guru-guru. Ya, ini penting ya. Kemudian rehabilitasi itu menjadi penting untuk melakukan setelah deteksi dini untuk dapat melakukan perbaikan ya, sehingga bisa dapat optimal ya untuk pendengarannya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tentu saya menyampaikan pesan khususnya pada masyarakat umum. Ya, yang pertama, kesehatan pendengaran dan komunikasi yang baik merupakan hal yang penting untuk diwujudkan di seluruh siklus hidup manusia. Yang kedua, gangguan pendengaran dapat dicegah melalui tindakan preventif, seperti menghindari suara bising, praktek hidup bersih dan sehat, termasuk perawatan kesehatan telinga yang baik, dan melakukan imunisasi. Ketiga, gangguan pendengaran mampu diatasi apabila dapat diidentifikasi tepat waktu. Ya. Jadi deteksinya secara dini dan segera mendapatkan perawatan yang tepat. Yang keempat, orang dengan risiko gangguan pendengaran agar melakukan pemeriksaan secara berkala. Dan yang kelima, orang dengan gangguan pendengaran agar melakukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Semoga pesan-pesan ini dapat tersampaikan ke seluruh masyarakat pada momen peringatan Hari Peringatan Sedunia tahun 2022. Sehingga kepedulian masyarakat dan berbagai pihak terkait upaya untuk penanggulangan gangguan pendengaran Indonesia dapat terwujud bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen, Bapak Dr. Mats. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber yang kedua, yaitu Ketua PP Perhati KL, kepada Prof. Jenny, dipersilakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dirjen P2P, kepada yang terhormat Ibu Direktur P2PTM, kepada hadirin sekalian, juga rekan-rekan media. Pada kesempatan kali ini, saya izin share screen dulu. Saya diminta untuk membawakan tentang, apakah sudah terlihat? Share screen? Prof. Sudah? Prof. Ya, terima kasih. Saya slideshow dulu. Jadi saya pada kesempatan ini, saya diminta untuk membawakan tentang kesehatan telinga dan pendengaran di era pandemi. Tapi kita tadi sudah mendengarkan dari Bapak Dirjen ya, bahwa pada kesempatan ini dalam memperingati World Hearing Day, di mana dengan slogan To Hear for Life dan Listen with Care, dan di Indonesia jaga pendengaran kita kini dan nanti. Dan kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa kesehatan pendengaran ini penting ya untuk kita semua, sehingga deteksi dini penting dilakukan karena gangguan pendengaran dapat dicegah dan dijaga. Dan bila sudah sakit, maka bisa diatasi segera tanpa agar tidak terlambat, sehingga kualitas hidup dapat terjaga dengan baik. Nah, tetapi saya diminta untuk pada era pandemi. Padahal kita tahu bahwa tujuan dari Sound Hearing 2030 itu ya adalah kita
tercegah gangguan pendengaran dan hanya tahun 2030 hanya 10% yang boleh terjadi gangguan pendengaran. Sehingga itu adalah pekerjaan yang cukup berat ya sebenarnya, tetapi kalau tadi pesan-pesan dari Pak Dirjen itu dilaksanakan dengan baik, maka mudah-mudahan kita dapat mencapai sedikit saja yang terjadi gangguan pendengaran. Nah, terkait di era pandemi, kalau kita lihat ya jumlah pasien terkonfirmasi COVID ya terus meningkat. Ini adalah data Februari 2021. Kasusnya masih berapa puluh ribu nih ya, masih 5 ribuan. Kemudian kalau kita lihat di 22 Januari 2022 ya, itu kasus yang tertinggi adalah baru sampai sekitar 2000-an Januari. Tetapi kalau kita lihat lagi data pada 23 Februari yang saya catat sudah mencapai 61.000. Tapi alhamdulillah kemarin saya baca kelihatannya menurun 37.000. Tetapi menurunnya itu apakah karena yang dites sedikit karena libur ya atau kita tidak tahu, semoga betul-betul menurun. Tapi DKI tetap masih tinggi, rate-nya masih tadinya udah turun 10%, sekarang meningkat lagi. Nah, jadi karena jumlah kasus yang terus meningkat, tentu perlu langkah-langkah untuk mengendalikan infeksi, di mana peran pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Menurut WHO, virus tidak akan benar-benar hilang, sehingga kita harus menjalankan the new normal. Ini kita ingat ya, COVID ya, nggak usah saya sebutkan lagi bahwa mulai coronavirus disease 2019 onset pertama kali di Cina. Nah, apa dampak pandemi bagi fasilitas kesehatan? Ini adalah PSBB jangka panjang, sehingga yang dikhawatirkan pasien dengan penyakit kronik yang kontrol ke rumah sakit menjadi terhambat. Termasuk pasien-pasien dengan gangguan pendengaran ya, karena takut mau ke rumah sakit. Nah, dan masih juga ada rumah sakit yang rujukan COVID dan non rujukan COVID yang pada akhirnya seluruh rumah sakit harus siap menangani pasien COVID. Dan penanganan kasus non COVID ini diutamakan pasien yang gawat darurat sehingga penanganan penyakit lain menjadi terhambat. Tetapi alhamdulillahnya ya walaupun pasien banyak sekali di rumah sakit, tapi yang pada kesempatan yang sekarang yang katanya Omikron itu yang dirawat tidak banyak karena semua gejalanya dikatakan ringan. Tetapi kita tidak boleh jumawa ya karena tetap saja berat pada yang lansia, komorbid dan anak-anak. Nah, di sini kita lihat dampak pandemi COVID itu bagi fasilitas kesehatan ya. Operasional harus tetap berlangsung karena roda ekonomi bergulir, tetapi keamanan pasien, tenaga medis, dan tenaga penunjang serta protokol kesehatan harus dipenuhi. Sehingga kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Tujuannya adalah pelayanan yang terbaik untuk pasien COVID maupun non-COVID. Ya. Jadi kita tahu untuk yang saat ini karena banyak sekali yang terkena, maka kita tenaga kesehatan juga banyak yang terpapar ya dengan COVID ini. Sehingga banyak sekali tenaga kesehatan yang harus isoman. Nah, ini akan mengancam kelumpuhan dari tempat-tempat fasilitas kesehatan. Karena walaupun gejalanya ringan, tetap mereka harus isoman ya, isolasi mandiri agar tidak menularkan. Walhasil tempat-tempat sentra rumah sakit itu agak kekurangan para tenaga kesehatan. Kita tahu bahwa sampai saat ini belum jelas sampai kapan pandemi akan berlangsung, sehingga tata laksana pasien yang non-COVID ini harus tetap optimal. Dan kita harus beradaptasi hidup dengan COVID. Termasuk juga gangguan-gangguan pendengaran itu agar dapat terdeteksi secara dini dan tidak menjadi komplikasi, maka penyakit-penyakit gangguan yang menyebabkan gangguan pendengaran juga harus tetap datang ke rumah sakit untuk ditangani. Nah,
Masalah kesehatan telinga dan pendengaran tetap terjadi ya, seiring dengan peningkatan kasus COVID-19. Jadi masalah yang dihadapi adalah infeksi telinga luar, infeksi telinga tengah, infeksi telinga dalam, komplikasi dari infeksi telinga tersebut, gangguan pendengaran kongenital karena bayi-bayi juga masih banyak yang lahir ya, kemudian gangguan pendengaran pada usia lanjut, ya ini yang mereka khawatir untuk datang ke rumah sakit. Kemudian ada tuli mendadak, kotoran telinga yang menyumbat. Nah ini semua adalah masalah-masalah kesehatan telinga dan pendengaran di masa pandemi ini yang tetap harus kita perhatikan dan tetap harus kita jaga. Sehingga dengan protokol kesehatan yang bagus, maka kita dapat menangani pasien-pasien dengan gangguan pendengaran. Nah, masalahnya adalah infeksi telinga bisa merupakan proses kronik dan pasien harus perlu kontrol berulang. Komplikasi infeksi telinga membutuhkan operasi. Gangguan pendengaran bawaan memerlukan intervensi intensif ya. Kadang-kadang diperlukan operasi implan. Gangguan pendengaran usia lanjut membutuhkan konsultasi dan penyesuaian alat bantu dengar. Sedangkan tuli mendadak merupakan kegawat daruratan di bidang THT yang harus segera ditangani. Juga termasuk sumbatan kotoran atau serumen telinga itu juga perlu segera dikeluarkan. Jadi banyak pasien-pasien telinga dan pendengaran di masa pandemi ini sama saja, bukan makin menurun, sehingga dia perlu penanganan yang baik ya. Sehingga perlu penyesuaian pelayanan kesehatan telinga dan pendengaran. Dan kita terus melakukan survei-survei tentang pengetahuan sikap dan perilaku terhadap gangguan pendengaran. Tetapi tetap kita harus mengutamakan patient safety dan juga nakes safety ya, healthcare worker safety. Karena tadi saya sampaikan walaupun muda-muda kalau terkena tetap harus isoman. Dan kalau sudah isoman maka tenaga kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan jadi berkurang. Sehingga khawatir apabila kualitas pelayanan dan kuantitas pelayanan kita menjadi menurun. Nah ini saya sedikit menyampaikan beberapa, ini survei yang kita lakukan tahun lalu ya, tingkat perilaku masyarakat terhadap gangguan pendengaran. Survei ini terus kita lakukan ya dari tahun ke tahun. Ini hasil pengetahuan sikap dan perilaku ternyata yang dari sejumlah 1.800 ini, maka yang berpengetahuan kurang tuh masih 1.600. Sedangkan untuk sikap itu bersikap kurang sih ini sekitar 41%. Dan kebanyakan adalah yang bersikap sedang, yang baik pun masih sedikit. Kemudian bagaimana mereka berperilaku terhadap gangguan pendengaran. Nah ini semua sudah baik ya, berusaha untuk mencari jalan keluar bagaimana mengatasi gangguan pendengarannya. Nah kemudian itu tahun lalu. Tahun ini kita melakukan survei perilaku remaja terhadap gangguan pendengaran akibat bising. Kita tahu ya tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan juga bahwa gangguan pendengaran akibat bising ini sangat bisa dicegah ya. Apalagi remaja-remaja yang suka dengan bunyi-bunyian yang sangat keras, apalagi di era Zoom ya, di mana kita selalu meletakkan sumbat earphone ya ke dalam telinga. Itu kalau tidak diukur besarannya maka dapat mengganggu pendengaran. Nah, kita mendapatkan hasil pengetahuan lihat ya dari 3.124 responden yang pengetahuannya baik hanya 825. Yang lain masih sedang ya, sebanyak 661 responden atau 53,29%. Untuk sikap ya, alhamdulillah ya, mereka selalu bersikap baik ya terhadap apa yang dideritanya, maka dari 3.200 sikapnya cukup baik pada 65%. Artinya apa? Dia kalau ada terasa ada gangguan, dia segera mencari pertolongan. Nah, perilaku ya terhadap gangguan pendengaran akibat bising, nah ini juga sudah mulai
baik ya 1.273 dan yang sedang 1.436 atau 46%. Sementara yang kurang masih 13,3%. Nah, sumber pengetahuan dari mana mereka tahu bahwa gangguan pendengaran itu bisa terjadi akibat bising? Nah, terutama terbanyak dari media sosial, yaitu 1.424. Dan dari jurnal dan website masih 924, media elektronik 445. Jadi ini mungkin juga PR buat teman-teman media ya untuk menyampaikan terus-menerus bagaimana Izin Prof, terputus Prof. Halo, mohon maaf. Terima kasih Prof. Ya, tadi terputus ya. Saya Betul, ganti Prof. gadget nih. Ya, saya izin off kamera, saya ganti gadget ya. Sekarang ini, nah sampai kepada mana nih? Nah, tadi ya dikatakan bahwa pada pelayanan pada saat pandemi itu kita lakukan telekonsultasi, kunjungan poliklinik dengan screening pasien dan penggunaan APD oleh nakes, persiapan pasien dengan PCR, preoperasi, dan ruangan bertekanan negatif. Prof, maaf Prof, bisa di-share screen? Share screen-nya nggak bisa nih, apa bisa di-share dari situ ya? Karena saya ganti gadget Iya, Prof. nih. Ya. Ya, silakan. Sampai gini, berobat ke dokter pada saat pandemi. Sedikit lagi kok ini. Bisa di-share dari situ? Bisa, Prof. Ya, mohon izin. Ya, terus lanjut Mbak. Lanjut. Terus. Ya, lanjut. Satu lagi. Ya, slide. Nah, jadi berobat ke dokter pada saat pandemi, rumah sakit harus memiliki sistem zonasi dan screening yang baik, buat perjanjian terlebih dahulu untuk mengurangi masa tunggu, menggunakan masker dan face shield, dan usahakan menggunakan transportasi pribadi. Ini mengurangi risiko penularan di transportasi umum. Jangan lupa selalu membawa hand sanitizer, cuci tangan sesering mungkin. Dan di rumah sakit, karena rumah sakit memang banyak sekali penyebarannya, kita harus ketat ya dengan APD yang lengkap dan jangan jauh-jauh. Sehingga kita tidak boleh meninggalkan ya dengan era new normal ini, yaitu jaga jarak, cuci tangan, ventilasi dan sinar matahari yang masuk ke ruangan. Termasuk di poliklinik kita buka semua jendela ya supaya mengurangi ya perputaran virus yang ada di dalam.
Pakai masker kemana saja, dan tetap nutrisi seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat cukup, dan tentunya tidak merokok. Nah, ini adalah prinsip-prinsip protokol kesehatan ya yang menurut tatanan baru yang normal. Ya, jadi daya tahan tubuh harus bagus, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, konsumsi gizi yang seimbang, perilaku hidup bersih, sehat, dan selalu desinfeksi lingkungan, serta hati-hati mengelola penyakit-penyakit komorbid dan memperhatikan kelompok yang rentan. Slide berikutnya. Ya, slide lagi. Slide berikutnya. Ya, jadi ini ya prinsip protokol kesehatan tetap teman-teman semua sudah paham. Ini surat edaran dari Menpan tahun nomor 58 tahun 2020 ya, tentang sistem kerja pegawai ASN ya dalam tatanan baru yang normal. Slide. Dan ini masih terus berlaku hingga sekarang. Nah, jadi untuk tenaga medis, maka alur screening pasien sangat penting. Zonasi area rumah sakit, mitigasi risiko pada area risiko tinggi, poligigi, poli-THT ya, kita termasuk yang tinggi ya, kamar bedah, ICU dan lain-lain. Penggunaan APD sesuai risiko dan dilakukan edukasi berkala penggunaan dan pelepasan APD. Nah, untuk penjadwalan operasi elektif, slide berikutnya, slide. Nah, ini ya screening ketat pasien preoperatif, yaitu dilakukan PCR dan dilakukan isolasi, jangan ketemu orang dulu sebelum dilakukan tindakan, mengidentifikasi tindakan aerosol generating prosedur, menggunakan APD yang sesuai, pastikan fasilitas kamar bedah memadai, usahakan kamar operasi bertekanan negatif kalau ada fasilitasnya. Kemudian persingkat durasi perawatan di rumah sakit. Jadi kalau nggak perlu jangan lama-lama ya, nanti jadi sumber penularan. Slide. Nah ini slide. Nah ini adalah waspadai ya, simpul-simpul beresiko ya, karena kita juga pegawainya cukup banyak, maka tetap menggunakan sarana transportasi umum itu harus hati-hati, menggunakan toilet atau tempat wudhu umum juga hati-hati, makan dengan orang yang tidak tinggal serumah juga hati-hati, dan mengunjungi mal, bioskop, restoran, tempat wisata ini juga harus berhati-hati. Jadi kita harus tahu nih bagaimana kita harus memperlakukan diri kita sendiri agar tetap sehat, walaupun pemerintah menyampaikan hal-hal yang nanti karena ekonomi harus terus berjalan, maka makin lama makin istilahnya tidak terlalu ketat. Slide. Ya, berikutnya. Nah, ini juga beribadah ke tempat ibadah juga hati-hati, bersilaturahmi ke rumah keluarga, kerabat yang tidak tinggal serumah, foto bersama dan membuka masker, dan pulang kampung atau mudik nih sebentar lagi Lebaran, kita khawatir nanti biasanya akan terjadi lagi lonjakan-lonjakan kasus. Ya, slide. Jadi tingkatkan kewaspadaan kita dan cegah COVID dengan 6N. Meskipun sudah vaksin, tetap harus menggunakan masker secara benar, menjaga jarak tetap, kemudian menghindari kerumunan tetap, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Nah, kita tahu ya teman-teman, barangkali teman-teman media melihat juga kemarin di area-area wisata, puncak itu udah penuh, udah nggak ada sama sekali social distancing ya. Nah, kita lihat nih hari ini, apakah ada yang bergejala atau ada yang rasa-rasa sehingga tes swab-nya meningkat. Dan kita lihat nanti hasilnya hari ini seperti apa. Walaupun kemarin sudah lumayan turun ya. Jadi slide sebagai kesimpulan, pasien terkonfirmasi COVID-19 masih terus meningkat. Pandemi belum mendekati akhir ya. Ekonomi harus tetap berjalan kan.
pasien non-COVID harus dapat tertangani. Jadi penyakit yang menimbulkan gangguan pendengaran tetap harus ditangani dan kita sampaikan kepada pasien jangan takut datang ya, karena kalau enggak nanti komplikasi-komplikasi yang terjadi makin memberat atau kalau mendadak tidak bisa diatasi karena itu emergensi di bidang THT kalau tuli mendadak. Jadi kita harus beradaptasi hidup dengan COVID-19. Slide. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Tadi maaf ini saya udah ganti gadget karena yang tadi udah mati. Ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat, Prof. Terima kasih kepada Prof. Jenny. Selanjutnya kami persilakan pada rekan-rekan media kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, ini ada, saya izin saya bacakan. Ini dari Mbak Intan, Kompas. Izin bertanya. 1. Di masa pandemi banyak acara secara daring dan biasanya Nah, ini ya saya ulangi, di masa pandemi banyak acara secara daring dan biasanya mendengarkan dengan menggunakan headset atau headphone. Apakah ada himbauan agar terhindar dari gangguan pendengaran karena hal ini? Yang kedua, sejumlah kasus mengeluhkan ada gangguan pendengaran seperti berdenging dari dampak long COVID. Apakah ada data kasus terkait ini? Apakah butuh pemeriksaan pendengaran untuk mendeteksi dampak long COVID pada fungsi pendengaran? Kami persilakan kepada Prof. Jenny maupun kepada Bapak Dirjen untuk menanggapi hal ini. Silakan Pak Dirjen dulu, apa saya dulu? Prof. Jenny dulu juga nggak apa-apa, Prof. Baik ya. Jadi untuk penggunaan headset ya kita sudah tahu ya bahwa volumenya tentu tidak boleh besar-besar. Ya, volumenya tidak boleh besar, setidaknya 60% dari volume yang ada sehingga kita bisa terjaga. Dan setiap 1 jam kita harus istirahat. Nah, itu ya sebagai hukum 60-60 ya. Jadi 60 menit, 60%. Itu harus tetap terjaga. Karena kalau tidak ya itu tadi nanti kita terlalu lama untuk mendengarkan suara yang terlalu keras sehingga itu bisa dijaga. Kemudian untuk long COVID ya, untuk long COVID itu memang beberapa pasien datang ya ke kita dengan keluhan telinga berdenging atau malah ada gangguan pendengaran. Sehingga kalau memang kita harus lakukan diagnosis dulu, lakukan beberapa tes. Ini gangguannya ada di mana? Apakah ada gangguan di telinga luar, telinga tengah, atau telinga dalam? Kalau telinga luarnya bagus, telinga tengahnya bagus, tentu problemnya di telinga dalam. Kita melakukan dengan pemeriksaan yang disebut sebagai auto acoustic emission. Kemudian kita lihat pendengarannya berkurang atau tidak. Seandainya pendengarannya berkurang dan itu tiba-tiba, maka kita bisa sebutkan ini suatu tuli mendadak. Dan kalau ini suatu tuli mendadak, maka ini merupakan emergensi bidang THT dan harus kita tangani dengan betul, dengan monitor yang ketat, dan kita memberikan obat-obatan sesuai protokol tuli mendadak. Kira-kira demikian, Pak. Siapa? Ya. Pak. Terima kasih, ya, Prof. Jenny. Ada tambahan dari Bapak Dirjen? Atau kalau enggak dari Ibu Direktur P2PT PTM tadi, misalnya terkait data kasus long COVID yang terpengaruh terhadap pendengaran. Oke, makasih Pak Budi terkait dengan data long COVID terkait yang terkait dengan pendengaran. Mungkin nanti tadi Prof ya sih sudah disampaikan oleh Prof karena memang data tersebut adanya dari rumah sakit tuh. Nah, mungkin saya ingin saya tanggapin atau tambahkan adalah terkait tadi apakah ada himbauan nih selama pandemi ini kita semua serba online. Nah,
tadi sudah disampaikan oleh Prof bahwa juga teman-teman dari Perhati sudah melakukan himbauan. Nah, kita juga dari kementerian juga sudah berkali-kali juga kita sudah mengadakan juga webinar, mengadakan juga menginformasikan, memberikan edukasi juga melalui media-media sosial di dalam medsosnya P2PTM sendiri juga bisa ditemukan itu bagaimana yang perlu kita lakukan terkait dengan mencegah gangguan pendengaran akibat kebisingan, termasuk salah satunya adalah menggunakan headphone. Mungkin seperti itu Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Elvi. Selanjutnya ini ada dari Okeson, Mas Adi. Yang pertama, kasus bayi lahir tuli di Indonesia, angka kasusnya dari data terakhir seperti apa ya? Kemudian faktor penyebab terbesarnya apa? Kemudian yang kedua, alat bantu dengar kini sudah ditanggung BPJS. Ini boleh dibantu dijelaskan kembali datanya bagaimana dan kebanyakan fasilitas ini diambil oleh masyarakat usia berapa. Kemudian yang ketiga, saya pernah dengar bahwa pemeriksaan rutin untuk pendengar, untuk telinga, yaitu kontrol telinga, itu dilakukan 6 bulan sekali. Itu apakah benar? Kalau benar, kenapa diperlukan pemeriksaan rutin telinga dan siapa yang disarankan? Terima kasih. Persilakan kepada, ini ada untuk Prof. Jenny dan juga untuk Bu Direktur Dr. Elvi. Saya dulu? Ya, silakan Prof. Baik, terima kasih. Jadi pertama ya, ini angkanya sampai saat ini masih 1/1000 kelahiran untuk tuli kongenital. Terus apa sebabnya ya tuli kongenital? Kita kan tahu ya bahwa rubella menjadi salah satu faktor terjadinya tuli kongenital. Tapi ada banyak faktor yang lain. Seperti misalnya TORS ya, toxoplasma, cytomegalovirus, dan herpes, itu semua bisa menjadi penyebab. Nah, sebetulnya hal-hal tersebut bisa diatasi dengan vaksinasi. Tapi kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan pada beberapa tahun yang lalu sudah menyampaikan ya untuk vaksinasi rubella. Tapi ternyata cakupannya juga masih ada yang cakupannya sedikit di beberapa daerah. Nah, itu yang kita khawatirkan dapat terjadinya tuli kongenital. Jadi ini PR juga buat teman-teman media bahwa vaksinasi itu perlu untuk mencegah terjadinya gangguan pendengaran kongenital. Tapi ini kita juga dari perhimpunan sudah sering sekali memberikan webinar-webinar atau pendidikan edukasi ya tentang pentingnya vaksinasi untuk mencegah ketulian kongenital. Nah, kemudian tentang alat bantu dengar. Memang setelah dia terdiagnosis diperlukan alat bantu dengar supaya dia bisa belajar berkomunikasi. Tapi itu pun tergantung dari berat ringannya gangguan pendengaran. Bagi pendengaran yang cukup berat, maka kadang-kadang alat bantu dengar ini tidak memadai lagi ya, sulit. Sehingga diperlukan, kalau yang ada biayanya tentu diperlukan cochlear implant. Nah, alat bantu dengar ini ditanggung oleh BPJS. Benar, ditanggungnya itu 1 juta rupiah. Tapi apakah 1 juta rupiah itu alatnya memadai? Tentu saja banyak yang tidak dipakai karena tidak memadai. Dan ternyata ini kita juga sedang melakukan survei, ya, sedang berjalan surveinya tentang seberapa sih manfaat alat bantu dengar tersebut dan siapa yang memakainya dan siapa yang menerima dari BPJS 1 juta tersebut. Nah, tetapi data awal kita mendapatkan juga bahwa mereka itu bukan dari BPJS, yang dari BPJS itu cuma bisa dipakai 400 ribuan, sehingga kebanyakan nombok sendiri.
Itu baru data awal, tapi saya belum bisa sampaikan hasilnya karena masih dalam survei, masih berjalan. Kemudian mengapa pemeriksaan rutin harus kontrol 6 bulan sekali? Ini pemeriksaan rutin yang mana? Kalau pemeriksaan rutin telinga, kenapa harus 6 bulan sekali? Karena kita khawatir kotoran telinganya itu udah menumpuk. Jadi tergantung jenis kotoran telinganya. Kalau kotoran telinganya atau serumen itu biasa saja, bisa 6 bulan sekali. Tapi kalau serumennya itu cepat mengeras, maka itu bisa 3-4 bulan sekali. Tapi kalau yang dimaksud adalah kontrol pendengaran atau pemeriksaan rutin pendengaran atau medical check up untuk pendengaran, itu kalau yang di tempat yang ada beresiko atau di tempat kerja atau yang ada hazard, maka kita anjurkan sebetulnya 1 tahun sekali. Kalau memang ada pajanan bising lebih dari 85 desibel. Itu pemeriksaan pendengaran 1 tahun sekali. Tapi kalau ternyata dia bekerja yang tidak di tempat bising, ya tentunya pemeriksaan pendengarannya nggak usah setahun sekali, bisa 2 atau 3 tahun sekali. Kira-kira demikian Bapak, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Prof. Ya, tambahan. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Direktur, kami persilakan. Terima kasih Pak Budi. Ya tadi sebenarnya disampaikan oleh Prof sudah lengkap terkait dengan insidensnya berapa. Tadi sudah ada. Mungkin saya sedikit menambahkan saja bahwa kita ini Indonesia kan termasuk negara di ASEAN itu kita nomor 3 lah ya untuk kejadian bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Gitu. Nah, ini ternyata bayi dengan berat badan lahir rendah ini merupakan salah satu resiko untuk terjadinya tuli kongenital itu tadi sekitar 1%. Nah, untuk itulah makanya tadi disampaikan Prof untuk screening yang dilakukan untuk tuli kongenital ini kita lakukan pada bayi yang baru lahir tadi, yaitu bayi baru lahir sampai kurang dari 6 bulan. Itu yang kita lakukan untuk melakukan screening tadi untuk mendeteksi adanya tuli kongenital tadi. Jadi itu, nah mungkin menambahkan tadi terkait dengan yang siapa yang bisa mengakses tadi alat bantu dengar itu dari BPJS itu tidak ada batasan umur, jadi semua bisa mengakses sesuai dengan indikasi yang diberikan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan atau mendiagnosis. Mungkin begitu Pak Budi, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Dini, suara.com. Untuk Pak Maksi, nanti mungkin dari Ibu Direktur yang menjawab. Yang pertama, cara mendapatkan dan mengakses alat bantu dengar. Kriterianya untuk siapa saja. Yang kedua, bagaimana dengan bayi lahir tuli? Bagaimana intervensi Kemenkes karena akan mempengaruhi kualitas anak tersebut di masa depan. Yang ketiga, maaf tadi nggak kedengaran, berapa ya Pak angka bayi lahir tuli di Indonesia dan rata kondisinya seperti apa. Kemudian untuk Prof. Jenny, Prof, masih banyak masyarakat keliru cara membersihkan telinga. Ada yang menggunakan cotton bud, ada yang menggunakan besi kecil untuk mengerok kotoran telinga. Lebih baik yang mana ya Prof? Kemudian yang kedua, apa saja kesalahan yang banyak ditemukan untuk membersihkan telinga yang akibatnya merusak pendengaran. Yang ketiga, bagaimana cara membersihkan kotoran telinga bayi yang benar agar tidak merusak organ telinga dalam. Yang keempat, Prof, kenapa rata-rata orang yang punya masalah pendengaran tidak boleh berenang? Dampaknya apa ya Prof? Untuk itu kami persilakan yang pertama kepada Bu Direktur P2PTM untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi pertanyaannya adalah cara mendapatkan dan mengakses alat bantu dengar ya tadi yang pertama ya dari Mbak Dini dari suara.com. Ya, untuk cara mendapatkan tadi, jadi memang mereka harus melakukan pemeriksaan dulu nih kalau misalnya tentunya adalah ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah nanti dari dokternya kan tadi alat bantu dengar ini ditanggung oleh BPJS. Jadi ada sehingga mereka datang ke fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pemeriksaan, kemudian nanti sesuai dengan indikasi bisa diklaim dengan BPJS. Jadi seperti itu untuk mendapatkan atau mengakses alat bantu dengar tadi. Jadi tetap harus melakukan pemeriksaan dulu di fasilitas pelayanan kesehatan
bekerja sama tentunya dengan BPJS. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan bayi baru lahir? Nah, seperti tadi sudah disampaikan terkait dengan bayi baru lahir ini, kan memang ada bisa dilakukan screening tadi. Kita ada screening untuk bayi baru lahir itu sampai kurang dari 6 bulan. Jadi kalau misalnya memang terdeteksi akan ditindaklanjuti, itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari yang dokter yang memeriksa, seperti itu. Jadi akan dilakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada saat screening itu tadi. Nah, kemudian tadi angka tadi sebenarnya sudah dijawab ya oleh Prof. Jadi insiden untuk bayi baru lahir di Indonesia itu sekitar 1 sampai 3 per 1.000 kelahiran itu tadi. Dan penyebabnya tadi juga disampaikan bahwa adalah salah satunya rubella. Untuk itulah makanya salah satu pencegahannya adalah kita melakukan vaksinasi rubella ini, gitu yang diprogramkan oleh Kementerian Kesehatan juga melalui vaksin campak rubella. Itu Pak Budi jawaban saya. Ya, terima kasih kepada Dr. Elvi. Selanjutnya kepada Prof. Jenny, kami persilakan, Prof. Ya, terima kasih. Jadi tadi ya, saya menyambung saja bagaimana cara melakukan screening. Jadi begitu bayi baru lahir, itu langsung kita lakukan screening dengan alat yang disebut sebagai auto acoustic emission. Tapi sebetulnya seluruh dunia itu sudah melakukan universal newborn hearing screening. Tetapi karena kita dengan menggunakan OAE itu banyak sentra-sentra yang belum punya, maka ya kita belum universal. Tapi yang ada alatnya kita lakukan dengan screening. Nah, itu begitu bayi baru lahir kita lakukan tes auto acoustic emission, atau kalau nggak punya ya apa saja dilakukan untuk mengecek pendengarannya, bunyi-bunyian apa saja. Nah, kemudian kita tunggu. Kalau misalnya lahir bagaimana perkembangannya 3 bulan kita cek lagi. Kemudian 6 bulan harus terdiagnosis. Kalau ada gangguan pendengaran harus segera diatasi, yaitu dengan intervensi dengan menggunakan alat bantu dengar supaya perkembangan komunikasinya tidak terganggu. Itu yang disebut sebagai EHDI, Early Hearing Detection and Intervention. Nah, itu harus dilakukan supaya tadi di awal bahwa deteksi dini adanya gangguan pendengaran itu dapat sedini mungkin untuk dilakukan intervensi sehingga mencegah terjadinya gangguan komunikasi dan tentunya kualitas hidupnya jadi tetap bisa terjaga dengan baik. Kira-kira demikian Pak. Masih ada yang belum terjawab? Itu Prof tadi masalah penggunaan cotton bud sama untuk membersihkan telinga ya. itu baik yang mana, kemudian apa saja kesalahan yang banyak ditemukan saat membersihkan telinga sehingga mengakibatkan merusak pendengaran. Betul. Jadi gini, pada prinsipnya telinga itu kan ada kelenjar sebasia dan kelenjar cerumen. Dia akan menghasilkan kotoran di sepertiga luar. Sehingga dia harusnya bisa keluar sendiri. Kalaupun mau dibersihkan, itu nggak boleh pakai cotton bud, apalagi pakai jepit rambut, pakai sendok kaleng, apa tuh ya, itu nggak boleh sama sekali. Karena itu akan merusak. Sehingga sebaiknya hanya bagian luar saja yang dibersihkan, dielap, tapi nggak boleh masuk ke dalam. Karena yang membersihkan harus dokter atau petugas kesehatan yang bisa memakai lampu kepala sehingga bisa melihat ke dalam. Jadi itu yang membuat sering lecet, jadi sering infeksi. Nah, itu sehingga tidak boleh sama sekali, kita tidak merekomendasikan untuk dibersihkan sendiri. Jadi caranya ya kalau emang kotorannya cepat banget ada, ya harus tadi saya sampaikan 6 bulan sekali lah paling enggak dibersihkan. Begitu ya, Pak. Ya, terima kasih Prof. Itu masih ada Prof untuk kotoran bayi, membersihkan kotoran telinga bayi yang benar agar tidak merusak telinga
organ telinga dalam itu bagaimana caranya, kemudian mengapa orang yang bermasalah dengan pendengaran tidak boleh berenang. Kalau berenang dampaknya apa, Prof? Ya, jadi gini, kalau kotoran itu membersihkan telinga bayi baru lahir, itu tadi saya sampaikan cukup bagian luarnya saja kalau habis mandi, tidak boleh masuk ke dalam. Nah, terus tadi orang nggak boleh berenang, nggak semuanya. Kalau gangguannya di telinga luar dan tengah, ya tentu saja nggak boleh berenang. Karena apa? Karena kalau terjadi perforasi atau lubang gendang pendengarannya, air akan masuk ke dalam, bisa menambah infeksi. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi orang dengan gendangnya berlubang atau bolong itu sama sekali dilarang, nggak boleh kemasukan air. Apalagi berenang, mandi aja kemasukan air nggak boleh. Ya, jadi itu akan menimbulkan infeksi. Nah, kalau infeksi kenapa? Ya takutnya infeksinya makin ke dalam, nanti jadinya gangguan pendengarannya bukan di telinga tengah saja, tapi sudah sampai ke telinga bagian dalam. Nah, itu yang sulit diperbaiki nantinya. Kira-kira demikian? Apakah terjawab? Ya, terima kasih Prof. Sangat jelas. Selanjutnya ini masih ada 2, langsung aja saya bacakan ya. Yang pertama Mbak Fitria dari liputan6.com. Pagi Prof. Jenny, saya Fitri, liputan6.com. Terkait tuli mendadak, apa penyebabnya ya Prof? Apa karena dengar suara keras seperti tadi dijelaskan atau ada faktor lain? Atau apakah karena faktor usia juga? Yang kedua, apakah tuli mendadak ini bisa sembuh? Penanganannya seperti apa? Kemudian sekaligus ya ini karena mengingat waktu dari Mbak Rini Suryati dari Kedaulatan Rakyat. Tanya, apakah ada kaitannya cabut gigi dengan terjadinya pengurangan pendengaran, Prof? Demikian, Prof. Cuma ini terakhir untuk baik. Prof. Jenny. Ya, terima kasih. Jadi tentang tuli mendadak ya. Sampai saat ini seluruh dunia nggak tahu sebabnya apa. Namanya idiopathic sudden sensory neural hearing loss. Tetapi dipelajari bisa saja karena aliran darah yang tidak bagus, bisa saja virus, bisa saja daya tahan sistem imun yang kurang baik. Tapi sebab pastinya kita nggak tahu. Tapi bagaimana menata laksananya? Ada yang drug of choice dari obat pilihan dari tuli mendadak, yaitu pemberian kortikosteroid dosis tinggi. 1 mg per kilogram berat badan. Nah, tentunya ini harus dalam pengawasan dokter. Nah, tuli mendadak merupakan satu-satunya tuli sensori neural, kalau tuli bagian koklea ya, yang bisa meningkat atau membaik. Karena sebetulnya jenis ketulian di telinga bagian dalam itu semua sulit, irreversible. Tapi satu-satunya yang bisa kembali adalah tuli mendadak. Karena tadi kita punya golden period, waktunya adalah 2 minggu. Nah, sehingga itu yang harus kita kejar. Apabila pasien merasa ada gangguan pendengaran yang tiba-tiba, maka harus segera ke dokter dan harus dipastikan itu adalah tuli mendadak, di mana ketuliannya adalah ketulian sensori neural, yaitu kerusakannya di bagian dalam atau di koklea atau di sel-sel rambut koklea, dan harus segera diberikan obat-obatan utama yaitu kortikosteroid. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah cabut gigi bisa berhubungan dengan, sama sekali enggak ya, cabut gigi enggak ada hubungannya dengan ketulian atau gangguan pendengaran. Tetapi kalau orang cabut gigi itu ada yang disebut revert pain atau nyeri yang dialihkan ke telinga. Jadi bisa tuh cabut gigi terus telinganya sakit. Itu namanya revert pain. Tapi tidak akan menimbulkan ketulian atau gangguan pendengaran. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Prof. Jenny. Kita hampir memasuki akhir acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita mintakan kepada para narasumber untuk pesan-pesan singkatlah kepada teman-teman media yang nanti bisa disampaikan kepada masyarakat kita.
Kami persilakan dari Ibu Direktur. Ya, Pak Budi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Sudah cukup lengkap, Pak Budi. Tidak ada tambahan lagi. Ya. Izin Ibu Direktur, apakah ada pesan-pesan singkat lah untuk teman-teman media ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Kalau pesannya sih sebenarnya kami berharap teman-teman media ini dapat membantu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena tadi kita sudah tahu bahwa gangguan pendengaran ini merupakan salah satu masalah juga, walaupun dia tidak menyebabkan kematian langsung, tetapi menyebabkan kualitas hidup seseorang itu akan bisa menurun, sehingga perlu dilakukan pencegahan mulai dari kini sampai nanti gitu, seperti itu. Sehingga mohon bantuan teman-teman media, apa tadi yang sudah disampaikan, bagaimana kita untuk mengajak masyarakat melakukan pencegahan untuk gangguan pendengaran ini, mulai dari PHBS, kemudian tadi menggunakan alat headset itu dengan bijak seperti itu, dan juga melakukan deteksi dini di fasilitas pelayanan kesehatan agar bisa dideteksi lebih awal dan dapat ditata laksana dengan baik. Seperti itu Pak Budi, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Selanjutnya kepada Prof. Jenny, kami persilakan Prof. Ada pesan-pesan singkat yang ingin disampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pesan saya untuk media ya, barangkali kalau ingin menyampaikan sesuatu, mungkin sumbernya ya yang harus betul. Jadi jangan ambil dari Google atau jangan ambil dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kita juga perlu ya media, karena kita titip pesan, karena kita mungkin tidak melakukan webinar setiap hari, tapi teman-teman di media bisa memberikan tulisan-tulisan untuk penyegaran, edukasi kepada masyarakat terkait tadi ya, pencegahan bagaimana supaya gangguan pendengaran ini tidak terjadi. Jadi mulai dengan deteksi dini, kalau ada gangguan pendengaran harus kemana, harus ke fasiankes yang terdekat supaya bisa dideteksi ada problem atau enggak. Sehingga kalau misalnya terdeteksi bisa diatasi segera. Seandainya fasiankes yang pertama tidak bisa di lini pertama, maka bisa segera dirujuk. Sehingga kita bisa mencegah terjadinya gangguan pendengaran yang makin meningkat. Juga gangguan pendengaran itu banyak yang bisa dicegah. Misalnya akibat bising, lansia, kemudian infeksi, ya, kemudian banyaklah ya gangguan pendengaran yang serumen, ya, kotoran, infeksi. Jadi ada 5 yang bisa dicegah itu ya. Serumen, gangguan pendengaran akibat infeksi, gangguan pendengaran akibat bising, gangguan pendengaran akibat ototoksik, gangguan pendengaran pada usia lanjut. Itu semua bisa dideteksi awal dan bisa dicegah supaya kita tidak terpajan terpajan bising, terpajan infeksi. Itu semua bisa diatasi sehingga tidak bertambah berat dan kualitas pendengaran dapat terjaga dengan baik. Barangkali demikian, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi nanti kalau rekan-rekan media memerlukan narasumber atau sumber berita tentang pendengaran, kiranya Prof. Jenny bersedia ya, Prof. Dan juga teman-teman dari Kemenkes. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman kita, saudara kita, maupun bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan rekan-rekan media yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, acara kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Prof. Foto bersama dulu. Terima kasih, Prof. Foto bersama dulu.